Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Puspom TNI menetapkan Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsdia TNI Henry Alfian dan Korsmin Kabasarnas Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kedua perwira TNI ini ditahan di instalasi tahanan militer milik Puspom Angkatan Udara untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, Saudara, Puspom TNI mengungkap adanya uang suap dari pengusaha swasta ke Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi. Uang tersebut disebut sebagai profit sharing atau bagi hasil senilai hampir 1 miliar rupiah. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan tersangka pemberi suap Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi, yakni Mulsunadi Gunawan. Selain itu, sebelumnya tersangka Mulsunadi Gunawan menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin pagi 31 Juli 2023. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memastikan Panji Gumilang hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri hari ini. Di mana kuasa hukum Panji Gumilang juga menyatakan akan mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama. Sementara itu, Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang pada Selasa 1 Agustus 2023. Jika 6 saksi tidak hadir, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menaikkan status ke penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan memeriksa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada hari ini, di mana Muhammad Lutfi diperiksa sebagai saksi kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO periode 2021 hingga 2022. Presiden Joko Widodo berharap para pengusaha dapat berpartisipasi membantu pemerintah dalam menekan angka stunting di tanah air. Pemerintah menargetkan angka stunting untuk prevalensi turun di angka 14% pada tahun 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan penanganan masalah kelaparan secepatnya di Papua Tengah. Sementara itu juga Kepala Negara menilai masalah kelaparan di wilayah tersebut terjadi salah satunya diakibatkan faktor cuaca ekstrim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan mengirimkan bantuan makanan dan logistik ke Provinsi Papua Tengah yang dilanda kelaparan. Bantuan akan disalurkan langsung ke warga yang membutuhkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, TVRI. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Dan berikut kami hadirkan informasi terkait pemilihan umum tahun 2024. Saudara, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat, khususnya para pengusaha, untuk berhati-hati memilih pemimpin pada Pilpres tahun 2024. Kepala Negara menilai kepemimpinan di tahun berikutnya sangat menentukan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Komisi Pemilihan Umum mengimbau partai politik peserta pemilu 2024 untuk tidak memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah hingga fasilitas negara. Selain itu, imbauan ini dilakukan dalam rangka penertiban pelaksanaan pemilu 2024. Sementara itu, Lembaga Pemilih Indonesia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi masih mampu untuk mengantisipasi praktik uang jelang pemilu 2024 mendatang. Saudara, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa Aceh meminta masyarakat lebih cerdas memilih dan tidak tergoda dengan politik uang. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, pihaknya juga terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat, tokoh dan juga peserta pemilu.
Ya, Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan seluruh pengurus partainya dan DPD 1 se-Indonesia menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Sikap penolakan pengurus DPD terhadap Munaslup tersebut merupakan hasil pertemuan di Bali pada 30 Juli 2023. Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Yusuf Kala mengungkapkan tidak setuju dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup yang marak terdengar beberapa waktu terakhir. Politisi senior Partai Golkar ini menilai jika terjadi perpecahan dalam internal partai maka berpengaruh pada raihan suara pemilu 2024. Sementara itu 38 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia sepakat menolak wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar. Para ketua DPD berkomitmen satu komando di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto sampai akhir masa kepemimpinannya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Penyaluran gas LPG 3 kg akan dilakukan secara tepat sasaran dengan menggunakan data kartu identitas penduduk. Informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan sodetan Sungai Ciliwung di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Sodetan ini diharapkan dapat mengatasi 65% persoalan banjir di Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait melakukan sejumlah antisipasi menghadapi puncak kemarau yang lebih kering yang diprediksi pada Agustus dan September mendatang. Pemerintah melakukan upaya modifikasi cuaca untuk menampung air di danau hingga sumur. Saudara, perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia yang akan diselenggarakan di Istana Merdeka akan dihadiri oleh sekitar 8.000 undangan. Perayaan tahun ini dilaksanakan baik di dalam lingkungan istana maupun di luar istana. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jamsostek menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan perusahaan e-commerce di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan jumlah kepesertaan. Informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Selamat pagi dan terima kasih Anda kembali bersama kami Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jambi dan Sumatera Barat serta 6 Pemkab kembali menggelar ekspedisi Batanghari. Sorotan internasional, Saudara, bom bunuh diri Pakistan menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai 200 lainnya. Sementara itu pasukan Rusia dan Ukraina terus baku tembak dalam pertempuran pada Minggu waktu setempat. Gejolak politik di Nigeria pasca kudeta militer, kebakaran hutan meluas di Kanada, dan banjir bandang di Cina. Informasinya kami kemas dalam Kilas Internasional berikut ini. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andi Nujaya. Dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.